Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan yang datang dari sebagian jamaah. Pertanyaan itu mengatakan, yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, demi sembuhnya sang bapak atau sang ibu, dia rela melakukan berbagai macam cara, syarat atau ikhtiar, sebagai syarat atau ikhtiar pengobatan, mulai dari dokter, pijat, terapi, bahkan dia berani melanggar norma-norma agama. Yang kami maksud di sini karena sering terjadi di masyarakat kita yang senang bermain-main dengan hal-hal yang aneh-aneh dan yang gaib. Yang jadi pertanyaan kami di sini, seandainya orang sudah melakukan kesyirikan, bahkan sampai ke dukun, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bagaimana kalau dia meninggalkan sebelum mencapai 40 hari? Apakah bisa dibilang, bagaimana kalau dia meninggal sebelum mencapai 40 hari? Apakah bisa dibilang mati sesat? Dan bagaimana dengan amal-amal jariah, sholatnya yang tepat waktu? Ini kaitannya dengan pengobatan alternatif yang tidak sesuai dengan syarak, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Memang sakit itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan hambanya yang beriman dari dosa-dosa. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa oleh satu penyakit lalu ia bersabar menerima penyakit itu, kecuali Allah membersihkan darinya dengan penyakit itu dosa-dosanya. Maka kalau kita yakin penyakit itu datang dari Allah, kemudian tujuannya Allah mendatangkan penyakit itu untuk membersihkan dosa kita, seharusnya kita bersabar. Semakin lama kita sakit, semakin banyak dosa kita yang dihapuskan oleh Allah dengan penyakit itu. Dan itu beberapa kali Rasulullah SAW ketika diminta oleh sahabat beliau yang sedang sakit, beliau diminta untuk mendoakan sahabat itu supaya Allah sembuhkan dari penyakit. Beliau sebelum mendoakan sahabat itu, beliau memberikan pilihan. Milih tetap sakit, bersabar menerima penyakit itu, tapi Allah menghapuskan dosa-dosa, atau saya doakan penyakit kamu sembuh. Ada sahabat yang memilih untuk, saya memilih tetap sakit ya Rasulullah. Seperti halnya ada seorang sahabat perempuan Rasulullah SAW yang mengalami kerasukan lah istilahnya, semacam kerasukan. Sehingga ketika dia mengalami hal itu, dia selalu membuka auratnya, membuka pakaiannya dan terlihatlah auratnya, karena tidak sadar. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW untuk minta didoakan supaya penyakitnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dibebaskan dari penyakit itu. Tapi Rasulullah memberikan pilihan. Kamu tetap dalam kondisi seperti itu, dan kamu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kamu mengalami itu, dosa-dosa kamu akan dihapuskan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Atau kamu milih saya mendoakan kamu supaya Allah menyembuhkan kamu dari penyakit itu.
Maka sahabiat ini lebih memilih, nggak apa-apa ya Rasulullah, saya milih penyakit ini, tapi doakan saya ketika saya mengalami penyakit ini, saya tidak membuka aurat saya. Saya tidak membuka pakaian saya sehingga aurat saya terlihat. Saya minta didoakan itu saja ya Rasulullah. Tidak minta didoakan supaya sembuh dari penyakit. Itu sahabat seperti itu. Bahkan ada sahabat yang sampai meminta sakit, meminta untuk didatangkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala karena besarnya jaminan Allah, ampunan Allah untuk orang yang mengalami sakit. Tapi kadang kita sering tidak sabar. Sering tidak sabar sedikit-sedikit, bahkan sampai melakukan sesuatu yang menjurus kepada kesyirikan. Apalagi kalau itu kaitannya dengan penyakit-penyakit yang non medis, kerasukan misalnya, atau merasakan sakit-sakit yang tidak normal. Banyak yang kemudian orang mencari solusi dari dukun yang melakukan praktek pengobatan yang jauh dari yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangankan sampai meminta bantuan dari orang yang jelas-jelas kita tahu dia syirik, dia musyrik. Mendatanginya saja itu. Datang ke tempat orang itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya 40 hari tidak diterima. Datang saja, belum minta bantuan dia. Maka nanti akan ada di dalam hadis yang akan kita pelajari di bab zuhdi wal wara ini, kaitannya dengan kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan yang perlu kita yakini juga, nanti juga ada hadisnya, cuma tidak disebutkan di kitab ini, tapi ada potongan hadis. Potongan hadis yang hadisnya cukup panjang. Di dalam kitab ini hanya potongannya saja yang diambil. Di sana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seandainya semua manusia bekerja sama dengan semua jin untuk mendatangkan manfaat, memberikan manfaat untuk kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun kecuali manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Di semua manusia, semua jin kolaborasi, bekerja sama untuk mendatangkan manfaat kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun kecuali manfaat yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Sebaliknya, semua jin, semua manusia berkolaborasi, kerjasama untuk mencelakai kita, untuk mendatangkan bahaya kepada kita, maka itu tidak akan mengenai kita kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ini yang harus kita kuatkan di dalam hati kita, keyakinan tentang bahwa semuanya datang dari Allah, bukan dari manusia. Manusia boleh mengusahakan, tapi semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin orang bisa mendapatkan kesembuhan disebabkan karena dia datang ke dukun itu. Tapi kalau kemudian dia yakin dukun itulah yang menyembuhkannya, inilah kesyirikan. Dukun itu yang mendatangkan kesembuhan untuk dia, inilah kesyirikan. Maka kalau dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, dia meninggal dunia dalam kondisi musyrik. Jadi musyrik itu tidak hanya kita menyembah selain Allah,
dalam hal yang ibadah itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak istimewa untuk Allah. Tapi juga meminta bantuan kepada selain Allah untuk hal-hal yang hanya Allah yang bisa mendatangkannya. Kesembuhan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakini ada manusia yang bisa mendatangkan kesembuhan itu, maka itulah kesyirikan. Ini tidak hanya berlaku bagi orang yang datang ke dukun saja, tapi juga berlaku kepada orang yang datang ke dokter. Kalau kita yakin dokter itulah yang menyembuhkan, maka itulah kesyirikan. Itu kan yang diajarkan kepada kita di dalam akidah. Di antara makna la ilaha illallah itu adalah la mu'athira illallah. La mu'athira illallah. Tidak ada yang memberi bekas, tidak ada yang memberikan pengaruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pisau itu tidak melukai, makanan itu tidak membuat kenyang, minuman itu tidak menghilangkan haus, api itu tidak membakar. Yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Yang membuat kita kenyang itu Allah. Yang menghilangkan haus kita adalah Allah. Yang membuat kita terpotong tangan atau apapun bagian atau apapun yang terpotong, itu yang membuat dia terpotong adalah Allah. Yang membuat suatu itu terbakar adalah Allah. Itu keyakinan orang yang mengesahkan Allah. Itu makna la ilaha illallah. Itu juga kalau kita yakini obat itulah yang menyembuhkan, ini juga kesyirikan. Maka kita harus belajar betul makna dari la ilaha illallah itu. Bahwa makna la ilaha illallah itu tidak hanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, bukan hanya itu. Itu bagian dari maknanya. Ada makna lain yaitu la mu'athira illallah. Tidak ada yang memberi pengaruh, tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara memberi bekas itu tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah. Sebagaimana dia mendatangkan penyakit, dia juga yang mendatangkan kesembuhannya. Maka pengobatan-pengobatan yang bisa menjauhkan kita dari keyakinan-keyakinan yang salah tentang kesembuhan itu, biasanya orang yang beriman itu kalau sakit, dia tidak buru-buru ke dokter, apalagi ke dukun. Dia melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya berdoa kepada Allah. Dia sendiri yang berdoa kepada Allah. Atau minta didoakan oleh orang yang soleh. Supaya penyakit itu disembuhkan. Kemudian bersedekah. Itu cara untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah. Kemudian berzikir. Kan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh ketidaktenangan hati. Banyak penyakit yang ditimbulkan oleh ketidaktenangan hati. Maka untuk kita mendapatkan kesembuhan dari Allah dari penyakit itu, ya kita tenangkan hati kita. Bagaimana caranya? Berzikir, ingat kepada Allah, baca Al-Quran. Kemudian kalaupun kita mau mengkonsumsi sesuatu untuk mendapatkan kesembuhan itu, ya kita konsumsi misalnya madu. Itu Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa madu itu mendatangkan kesembuhan. Fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada kesembuhan bagi manusia. Kemudian ada habbatus sauda, itu cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berbekam, itu cara pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang menjauhkan kita dari
meyakini kesembuhan itu datang dari manusia. Maka kalau ada orang yang meyakini obat itulah yang menyembuhkan, itu kesyirikan. Dokter itulah yang memberikan kesembuhan, itu kesyirikan. Dukun itulah yang memberikan kesembuhan, itu kesyirikan. Tentu tingkat kesyirikannya tidak sama dengan syiriknya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia termasuk kalau dia meninggal dunia dalam keyakinan seperti itu, dia meninggal dunia dalam kondisi musyrik. Kemudian yang kedua, sampai mana batas-batas pertanggungjawabannya seorang suami terhadap istrinya bila dia potong rambut menyerupai laki-laki tanpa dia minta izin dulu. Ini nanti juga ada di dalam hadis yang akan kita pelajari, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atau di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalau misalnya dengan dia memotong rambut itu sehingga bentuk rambutnya, bentuk kepalanya seperti laki-laki dan dia tidak tutupi itu, dia tidak tutupi sehingga dia terlihat seperti laki-laki, maka dia masuk dalam hadis tadi. Tanggung jawab seorang suami, nggak ada salahnya istri itu memotong rambutnya. Tapi kan bagi perempuan rambut itu tidak boleh diperlihatkan, harus ditutup. Karena dia merupakan bagian dari aurat. Perempuan itu di luar sholat, auratnya semua anggota badannya. Semua. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, di luar sholat, semua anggota badannya itu aurat. Maka tidak boleh ada yang kelihatan. Berbeda dengan ketika sholat. Ketika sholat, boleh perempuan itu membuka muka dan kedua telapak tangannya. Itu boleh kelihatan ketika sholat. Tapi di luar sholat, semua bagian dari anggota badan perempuan itu aurat. Termasuk rambutnya. Kalau dia motong rambut itu kemudian tidak ditutupi dengan jilbab, itulah nanti jangankan dipotong. Tidak dipotong pun itu kalau diperlihatkan itu dosa. Karena dia merupakan bagian dari aurat. Jadi yang harus diperhatikan oleh suami, istrinya itu menutup aurat atau tidak, bukan memotong rambut atau tidak. Sebab walaupun dia botak, kalau pakai jilbab kan nggak apa-apa, nggak kelihatan aurat. Artinya mungkin karena ada penyakit di kepala sehingga mengharuskan perempuan itu harus botak gitu. Nggak apa-apa, yang penting tertutup auratnya. Nah, adapun yang tidak diperbolehkan itu yang memperlihatkan rambut itu, dia panjang ataupun pendek. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menerangkan seorang tua yang teguh dengan pengertian masalah takdir, mau kaya jelas harus dengan kita kerja keras. Apa yang Ustadz terangkan tempo hari, kami di sini sangat mengerti. Ada sebagian pemahamannya sebelum kita dilahirkan, kan sudah tercatat di di Lauhil Mahfuz, bukan di Yaumil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz. Untuk apa kita bingung-bingung seandainya ada yang masuk Nasrani, Buddha, Hindu. Ini di sini. Itu juga yang ditanyakan oleh sahabat dulu kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa semua orang itu sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Maka ada sahabat yang bertanya, fafimal amal,
Lalu apa gunanya kita beramal ya Rasulullah? Kalau orang sudah ditentukan ini masuk surga, ini masuk neraka. Kenapa kita tidak pasrah saja dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah kalian, bekerjalah kalian, maka setiap orang itu akan dipermudah untuk melakukan apa yang ia diciptakan untuk suatu itu. Kalau kita diciptakan untuk surga, maka Allah akan memberikan kita kemudahan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Kita tidak berat untuk sholat, kita tidak berat untuk menuntut ilmu, tidak berat untuk puasa, tidak berat untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Itu tanda kita diciptakan untuk surga. Sebaliknya, ada orang yang mudah untuk melakukan maksiat-maksiat. Itu artinya, itu tanda, walaupun kita tidak bisa memastikan, karena yang menentukan itu di akhir. Apakah orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada orang yang mudah untuk melakukan maksiat, maka itu diantara tanda orang itu diciptakan untuk neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dipermudah untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dia diciptakan atau untuknya dia diciptakan. Tapi jangan kemudian kita menyombongkan diri. Saya ini gampang ngaji, nggak berat-berat ngaji, nggak berat-berat melakukan sholat. Kemudian kita meremehkan orang-orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat. Neraka kamu. Kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Sebagaimana kita tidak tahu akhir hidup dia seperti apa. Karena ada orang yang memang diciptakan untuk ibadah, juga diciptakan untuk surga. Ini yang dipermudah di dalam melakukan ibadah, dan nanti matinya husnul khotimah. Ini orang yang diciptakan untuk beribadah dan untuk surga. Ada orang yang diciptakan untuk beribadah tapi untuk neraka, tidak untuk surga. Ini orang-orang yang sepanjang hidupnya dia rajin beribadah, tapi nanti di akhir dia su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang seperti itu, yang hanya diciptakan untuk beribadah tapi bukan untuk surga. Dia begitu mukallaf, rajin beribadah, tapi di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Ini orang yang diciptakan untuk beribadah tapi bukan untuk surga. Tapi ada juga orang yang diciptakan tidak untuk beribadah tapi untuk surga. Siapa itu? Orang sepanjang hidupnya kafir, tapi di akhir hayatnya dia muslim, dia masuk Islam. Dia hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu di akhir hayatnya. Dia belum melakukan ibadah apapun, tapi dia diciptakan untuk surga. Tapi ada juga orang yang diciptakan untuk tidak beribadah dan tidak juga untuk surga. Diciptakan tidak untuk beribadah, tidak juga untuk surga. Itu orang-orang yang sepanjang hidupnya kafir dan mati dalam keadaan kafir. Nah, karena itulah kita jangan membanggakan amal ibadah kita kemudian meremehkan orang lain. Itu tentang takdir. Jadi beramal, silakan perbanyak amal. Karena itu tanda Allah menciptakan kita untuk surga. Kalau kita mudah melakukan amal ibadah itu. Jadi jangan beralasan dengan takdir untuk kemalasan kita. Kalau Allah mentakdirkan kita untuk kaya, kita akan kaya. Tanpa berusaha pun kita akan kaya.
berusaha. Allah akan melihat usaha kita untuk Dia memberikan hasil untuk kita, memberikan hasil dari kerja kita itu. Nah, jangan sampai kita ongkang-ongkang kaki dengan beralasan takdir. Kemudian ini pertanyaan dari ibu-ibu. Ini berapa kali? Ini pertanyaannya. Berapa kali harus saya dikatakan nusyuz sebagai seorang istri bila tidak melayani suami, sementara saya melayani dia sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Apakah dosa lagi saya? Saya kan sudah capek. Saya sudah capek. Maunya nambah lagi 1 kali. Jadi suami itu harus tahu kondisi istri juga. Walaupun istri diwajibkan untuk taat kepada suami, tapi juga suami harus wajib untuk memperhatikan kondisi istrinya. Jangan sudah 2 kali mau nambah lagi. Udah capek istri. Jadi jangan sampai nanti istri itu, ini bisa saja nanti suaminya yang nusyuz itu. Jadi nusyuz itu memang hanya dari istri, ketidaktaatan dari istri kepada suami, tidak taat dalam hal yang diperintahkan dan sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau tidak taat dalam hal-hal yang suami itu keluar dari ketaatan, maka istri tidak boleh taat. Kaitannya dengan melayani suami. Melayani suami itu memang satu kewajiban dari istri. Karena memang kewajiban istri itu hanya satu, taat kepada suami. Dalam kondisi apapun, pada dasarnya taat seorang istri itu kepada suaminya dalam kondisi apapun. Tapi tentu saja suami juga harus memperhatikan kondisi istrinya. Jangan istri sudah capek, dia mau lagi. Jadi mungkin di sini ibu bisa mencarikan istri lain untuk suaminya. Jadi ketika ibu capek, ada lagi suaminya masih minta, bisa ke istri yang lain. Ini salah satu sebab seorang suami itu dibolehkan untuk poligami. Ketika dia dan memang fitrah laki-laki itu tidak cukup dengan satu istri. Makanya kan Allah memulai perintah menikah untuk laki-laki itu, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi nikahilah dari perempuan itu, perempuan yang baik di antara kalian itu 2, 3 dan 4. 2 atau 3 atau 4. Baru ketika seorang suami tidak bisa berlaku adil, baru fawahidatan. Maka cukup 1 kalau tidak bisa berlaku adil. Maka suami-suami seperti ini bisa dipertimbangkan oleh ibu untuk dicarikan pembantu untuk membantu ibu ketika ibu kecapean. Ada yang membantu. Jadi itu pertanyaan dari ibu-ibu itu. Jadi suami harus tahu kondisi istrinya. Jangan sampai memaksakan kehendak, memaksakan nafsu, padahal istrinya sedang kecapean.